Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kota kabupaten berada di Purwodadi, tepatnya di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi. Kabupaten Grobogan mempunyai luas 1975,86 km dan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Berbicara tentang Kabupaten Grobogan, kali ini liputan khusus Semarang TV akan mengulas rangkaian kegiatan seputar Hari Ulang Tahun Kabupaten Grobogan yang ke-297. Dan berikut reportase dari kami bersama Valentania. Mari kita simak liputannya. Menuju hari jadi ke-297 Kabupaten Grobogan, Bupati Grobogan Sri Sumarni dan Forkopimda setempat menggelar berbagai kegiatan. Salah satu agendanya ialah ziarah ke makam leluhur. Ziarah makam leluhur sudah menjadi tradisi dalam peringatan Hari Jadi Grobogan. Tujuannya untuk mempertahankan tradisi dan menghormati jasa-jasa para leluhur yang turut andil dalam keberadaan Kabupaten Grobogan hingga saat ini. Seperti pada tahun sebelumnya, ada 4 makam wali yang disiarahi. Keempatnya yakni Ki Ageng Tarup, Ki Ageng Selo, Pangeran Puger, dan Ki Ageng Getas Pendowo. Ziarah dibagi 2 kelompok. Pertama, rombongan Bupati Sri Sumarni bersama sebagian Forkopimda ziarah ke makam Ki Ageng Selo dan Ki Ageng Tarup, yang kedua makamnya sama-sama berada di Kecamatan Tawangharjo. Sementara Wakil Bupati Bambang Pujianto ke makam Pangeran Puger yang makamnya di Kecamatan Grobogan dan Ki Ageng Getas Pendowo yang terletak di Kecamatan Purwodadi. Kegiatan rutin tahunan itu dimulai pada hari Kamis 23 Februari pukul 8 waktu Indonesia Barat dan berakhir menjelang zuhur. Bupati Sri Sumarni berharap serangkaian acara HUT Grobogan yang ke-297 kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bupati juga berharap agar pada momentum HUT Grobogan ini warganya dilimpahkan oleh kemakmuran. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama ziarah ke Ki Ageng Tarup dengan keadaan sehat bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin pada kesempatan yang baik ini perlu saya sampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 mendatang kita akan bersama-sama memperingati hari yang sangat bersejarah bagi Kabupaten Grobogan, yang sangat penting, mungkin yakni Hari Jadi Kabupaten Grobogan, yaitu ke-297 tahun 2023. Saya berharap peringatan Hari Jadi Kabupaten Grobogan tahun ini mungkin dapat menjadi momentum, yaitu bagi seluruh
masyarakat Kabupaten Grobogan yang tercinta, yaitu untuk saling bergandengan tangan, bergotong royong, mungkin saling bahu-membahu dan membangun Kabupaten Grobogan yang tercinta ini di bidang. Selain itu, pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Grobogan pada tahun ini dapat menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan untuk saling bergandengan tangan, bergotong royong, dan saling bahu-membahu dalam mensukseskan pembangunan daerah di berbagai bidang dalam rangka mewujudkan Kabupaten Grobogan yang lebih sejahtera, berdaya saing, beriman, dan berbudaya. Menurut literasi sejarah yang ada, Hari Jadi Kabupaten Grobogan jatuh pada hari Senin Kliwon 21 Jumadil Akhir 1650 Saka atau 4 Maret 1726. Pada saat itu, Susuhunan Amangkurat IV mengangkat seorang abdi yang berjasa kepada Susuhunan yang bernama Ngabehi Wongsodipo menjadi Bupati Monconagari Grobogan. Nama tersebut dikenal dengan nama Raden Tumenggung Martopuro atau yang lebih dikenal dengan nama Adipati Puger. Momen itulah yang disepakati bersama dan ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Grobogan karena saat itu telah ada dan jelas perangkat yang diisyaratkan bagi adanya sebuah kabupaten, yakni adanya wilayah, rakyat, dan pemerintah meskipun masih sangat sederhana. Dalam kesempatan itu, sejumlah warga kurang mampu setempat diberikan santunan berupa sembako. Harapannya warga sekitar turut merasakan kebahagiaan pada momentum HUT Grobogan yang jatuh pada 4 Maret 2023 mendatang. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Valentania dalam program acara Liputan Khusus Semarang TV. Pemirsa, jika biasanya saya mengajak Anda untuk mengulas mengenai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Grobogan, kali ini berbeda karena di mana saat ini saya berada, saya akan mengajak Anda untuk mengulas mengenai tradisi budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan, apalagi kalau bukan kirab Boyong Grobok. Boyong Grobok ini diselenggarakan pemerintah Kabupaten Grobogan dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Grobogan dan menceritakan mengenai sejarah perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Grobogan. Dan bagaimana keseruannya dan berikut liputannya untuk Anda. Dalam kesempatan yang lain, masih dalam serangkaian acara HUT Kabupaten Grobogan yang ke-297 tahun, tradisi kirab budaya Boyong Grobok digelar pada hari Jumat 3 Maret 2023. Kegiatan tersebut merupakan upaya melestarikan budaya dan sebagai bentuk pemajuan kebudayaan sebuah daerah. Selain itu, tradisi dilaksanakan sebagai bentuk ajakan bagi generasi bangsa agar bersama-sama membangun budaya, menjunjung tinggi seni, serta menguri-uri budaya Nusantara. Boyong Grobok merupakan sebuah tradisi leluhur yang selalu rutin diadakan menjelang Hari Jadi Kabupaten Grobogan dan menjadi cikal bakal lahirnya pemerintahan yang berkembang di Kabupaten Grobogan hingga saat ini. Boyong Grobok sendiri bertujuan agar masyarakat mengetahui dan mengingat peristiwa bersejarah Kabupaten Grobogan, yaitu prosesi perpindahan pemerintahan Kabupaten Grobogan dari ibu kota lama di Kelurahan Grobogan ke ibu kota baru di kota Purwodadi. Sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada Adipati Martopuro atau Pangeran Puger sebagai pendiri dan bupati pertama di Kabupaten Grobogan.
Tradisi kira boyong gerobok yang dilaksanakan setiap tahun sehari menjelang Hari Jadi Kabupaten Grobogan yang tepat jatuh pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023. Sedangkan tradisi leluhur boyong gerobok selalu dilaksanakan sehari menjelang Hari Jadi Grobogan, yaitu pada hari Jumat 3 Maret 2023. Dalam rangkaian acaranya, Bupati Grobogan Sri Sumarni nampak anggun dan bersahaja mengenakan pakaian adat Jawa, yakni kebaya berwarna merah dan bersanggul memimpin boyong gerobok pada pagi hari itu. Saat tiba di Kelurahan Grobogan, rombongan Bupati langsung disambut meriah tarian gambyong sebagai penanda bahwa rombongan Bupati beserta tamu telah tiba. Kemudian dilanjutkan pembacaan doa oleh Kepala KUA Kecamatan Grobogan. Prosesi selanjutnya adalah penyerahan pusaka keris oleh Kepala Kelurahan Grobogan kepada Bupati Grobogan. Seperti yang terlihat, agenda tahunan dalam rangka Hari Jadi Grobogan tahun ini digelar lebih meriah dibandingkan 3 tahun sebelumnya selama pandemi COVID-19. Seluruh unsur pemerintahan seperti Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Grobogan, camat, lurah, kepala desa se-Kabupaten Grobogan, tokoh agama, dan masyarakat setempat tumpah ruah hadir mengikuti boyong gerobok yang digelar pada kesempatan kali ini. Prosesi boyong gerobok kali ini mengambil start di Kelurahan Grobogan, Kecamatan Grobogan. Serangkaian acara dimulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah serangkaian prosesi penyerahan gerobok yang berisi pusaka, gerobok kemudian diletakkan di kereta berkuda. Gerobok dikawal oleh pasukan yang terdiri dari Forkopimda beserta istri dan suami. Sedangkan Bupati Sri Sumarni mengendarai kereta kencana tepat di belakang pasukan berkuda. Ada yang menarik pada prosesi ini, di antara Forkopimda hanya Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan dan Dandim 0717 Grobogan Letkol ARH Muda Setiawan yang menaiki kuda. Selebihnya mengiringi pemboyongan gerobok dengan dokar dengan mengenakan pakaian adat Jawa. Nah pemirsa, setelah Bupati Grobogan menerima pusaka yang diberikan oleh Lurah Grobogan, dan saat ini Bupati Grobogan dengan menaiki kereta kencana langsung menuju ke pendopo Kabupaten Grobogan, di mana Bupati yang menaiki kereta kencana ini diiringi oleh para peserta kirab budaya tersebut. Dalam perjalanannya, Bupati Sri Sumarni tak sungkan melambaikan tangan dan menyapa warga masyarakat yang berderet di sepinggiran jalan. Ribuan warga Grobogan pun tak ingin melewatkan kesempatan tersebut. Para pengunjung memadati sepinggiran jalan mulai dari Kelurahan Grobogan hingga pendopo kabupaten di depan alun-alun Purwodadi. Mereka nampak merasa sangat antusias karena sebelumnya tidak ada acara yang berlangsung meriah selama masa pandemi COVID-19. Berdasar pantauan Semarang TV di lokasi, pada titik pemberangkatan boyong gerobok di Kelurahan Grobogan, ratusan siswa telah berjajar rapi di sisi jalan sembari memegang bendera.
Selain itu, di sepanjang perjalanan kurang lebih 6 km hingga pendopo kabupaten, masyarakat juga antusias menunggu berjam-jam hingga rombongan boyong gerobok lewat. Setelah tiba di pendopo kabupaten, dalam prosesi tersebut Bupati Grobogan Sri Sumarni menyerahkan gerobok pusaka secara langsung kepada Sekda Grobogan untuk kemudian diserahkan kepada asisten untuk kemudian disimpan. Usai prosesi tersebut, rombongan kemudian menuju alun-alun Purwodadi yang letaknya tepat di depan pendopo kabupaten. Di panggung yang telah disiapkan, Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan sambutannya dalam bahasa Jawa. Dalam kesempatannya, Bupati Sri Sumarni berharap agar masyarakat Grobogan dapat semakin sejahtera. Beliau menuturkan bahwa kegiatan tahun ini berlangsung lebih meriah karena sudah tidak ada pandemi. Kendati demikian, pada hari jadi kali ini, beliau menyampaikan masih banyak PR yang harus diselesaikan, antara lain kemiskinan dan stunting. Kula menyangka Bupati Grobogan ingkang dipun sungkuyung sedaya nayaka praja tansah budidaya supados kesejahteraan warga Kabupaten Grobogan dados sae. Bupati pun meminta kepada masyarakat untuk bersama-sama bergotong royong menangani permasalahan tersebut. Beliau juga berdoa mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Grobogan senantiasa sejahtera, berdaya saing, beriman, dan berbudaya, serta gemah ripah loh Cinawi. Serangkaian kegiatan boyong gerobok diakhiri dengan pemukulan gong oleh Bupati Grobogan yang menandakan dimulainya prosesi rebutan gunungan sebanyak 20 buah yang berada di sisi kanan dan kiri panggung. Suasana nampak meriah dengan antusiasme masyarakat yang ikut berebut gunungan yang lebih banyak berisi bermacam-macam hasil bumi seperti buah dan sayur mayur. Di lokasi sekitar panggung disediakan pula makanan berupa nasi tumpeng yang telah dibungkus dan disiapkan oleh panitia dari berbagai dinas yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang datang. Acara berlangsung semakin meriah dengan penampilan tari tayub khas Purwodadi. Bupati Grobogan Sri Sumarni tak sungkan turut serta menari bersama para penari tayub beserta para OPD dan masyarakat. Boyong gerobok ini? Ya, lebih luas ya Bu ya. Biasanya berapa bungkus Bu? Sampai berapa bungkus? Nggak dihitung. Oh nggak sampai habis. Sampai habis. Berapa ini Bu? Ini tumpeng ya Bu? Biasanya. Berapa tumpeng? Ini di desa-desa biasanya 10 OPD yang misal per OPD kasih satu. Sekarang enggak, sekarang ini yang ngasih tumpeng itu dari kelurahan sama desa-desa setempat, desa Om, dari desa Kabupaten Grobogan.
dari semua desa, semua kelurahan dijadikan satu, dibungkus, terus dibagikan kepada warga. Dan tepat pada hari Sabtu 4 Maret 2023 merupakan puncak rangkaian acara HUT Kabupaten Grobogan yang ke-297. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari itu adalah upacara bendera sekaligus perayaan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja yang ke-73 dan pemadam kebakaran yang ke-104. Bupati Grobogan Sri Sumarni memimpin langsung upacara tersebut. Dalam sambutannya, Sri Sumarni membeberkan sejumlah prestasi yang berhasil diraih Kabupaten Grobogan. Hal itu disampaikannya di hadapan rekan-rekan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Grobogan. Adapun raihan prestasi tersebut menurut Bupati adalah sebagai peringkat pertama kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI, produksi padi terbesar ke-7, dan kedelai tertinggi di skala nasional. Oleh karena itu, pada momen hari jadi ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasamanya yang sangat baik. Mohon maaf jika masih ada yang belum tercapai. Oleh karena itu, Bupati Sri Sumarni mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar mengencangkan ikat pinggang, eratkan tali kerjasama, gotong royong, bahu-membahu, serta bersama-sama membangun Kabupaten Grobogan. Oleh karena itu, pada momen hari jadi ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasamanya yang sangat baik. Mohon maaf jika masih ada yang belum tercapai. Mari kita kencangkan ikat pinggang, eratkan tali kerjasama, gotong royong, bahu-membahu, bersama membangun Kabupaten Grobogan yang tercinta ini. Kinerja pemadam kebakaran atau damkar di hari jadi ke-104 mendapat apresiasi Bupati Grobogan Sri Sumarni karena lebih dari 1 abad menunjukkan pengabdian untuk masyarakat. Pengorbanan setiap petugas pemadam kebakaran yang mempunyai semboyan pantang pulang sebelum api padam patut diapresiasi. Menurut Bupati Sri Sumarni, tidak sekedar permasalahan darurat kebakaran, tetapi juga terampil, tangkas, dan profesional dalam membantu permasalahan darurat lainnya. Selain mengapresiasi kinerja damkar, Bupati juga mengingatkan Satpol PP di hari jadi yang ke-73 bahwa setiap anggota Satpol PP dituntut untuk selalu meningkatkan profesionalisme, bersikap tegas namun tetap humanis. Menurut Bupati, Satpol PP sebagai organisasi pemerintah daerah, penegak perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, hari ini juga memperingati berdirinya Satuan Polisi Pamong Praja yang ke-73 dengan tema mewujudkan wilayah tertib dan ramah investasi melalui Satpol PP, Satlinmas dan damkar yang profesional. Satpol PP sebagai OPD, penegak perda dan penyelenggarakan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat agar dapat meningkatkan kondusivitas wilayah dan mendukung kemudahan investasi.
Sementara dalam upacara yang dihadiri Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujianto, Bupati Demak, serta perwakilan dari Kabupaten dan Kota Semarang dan Boyolali, digelar pula Festival Kebaya dan Batik seusai prosesi upacara. Dengan telah terselenggaranya berbagai kegiatan di hari ulang tahun Kabupaten Grobogan yang ke-297, diharapkan dapat menjadi momentum kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat Grobogan untuk saling bersinergitas membangun Kabupaten Grobogan agar semakin maju, sejahtera, dan bermartabat, serta menjadi bentuk edukasi bagi seluruh masyarakat untuk selalu menjaga dan menguri-uri kebudayaan asli Grobogan agar senantiasa lestari dan tak lekang termakan oleh zaman. Sesuai dengan semboyannya, yakni Grobogan Bersemi. Dirgahayu Kabupaten Grobogan, semoga semakin makmur, berdikari, dan maju dalam segala bidang. Dan sampai jumpa di liputan khusus Semarang TV berikutnya.